Tak banyak politisi perempuan di DPR yang aktif memperjuangkan hak orang-orang yang terpinggirkan. Rieke Diah Pitaloka salah satunya. Bagaimana cara Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP PDI Perjuangan ini aktif di parlemen? Yang tidak sesuai dengan undang-undang DPR dan catatan-catatan yang lain yang membuat laporan tersebut. Karena kalau kita melihat politisi perempuan sebetulnya banyak di DPR saat ini, tapi ya mungkin tak banyak juga yang harus bertugas yang betul-betul berhubungan dengan urusan perempuan. Nah, tapi bagaimana mereka bisa turut menanggung rasa permasalahan perempuan yang terjadi di. Jadi sebenarnya ketika masuk politik kita tidak bisa memisahkan perempuan dari rakyat yang lain. Ibu Mega selalu mengatakan bahwa perempuan itu adalah bagian dari rakyat. Ada komponen perempuan di dalam rakyat. Hanya kita kalaupun berbicara perempuan itu dalam konteks bagaimana perempuan sebagai entitas yang termasuk kelompok yang termarginalkan selama ini. Sehingga perjuangan untuk perempuan sesungguhnya adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia di dalamnya. Tapi kita tidak bisa berpikir bahwa oh ini hanya untuk rakyat yang perempuan. Dalam sebuah keputusan politik, maka keputusan itu akan mengenai warga negara siapa saja. Karena setiap orang berposisi sama di hadapan hukum sebetulnya. Iya, tapi kalau kita melihat kenyataan selama ini, misalkan sebelum ada kuota 30% terhadap wakil rakyat di DPR yang perempuan gitu, lebih banyak laki-laki yang berada di sana dan akibatnya memang perempuan termarginalkan bahkan hingga saat ini sebetulnya apakah bukan harusnya politisi perempuan yang juga mengambil peran lebih banyak di sana dalam urusan ini? Ya, kalau Mas ngotot seperti itu, saya tetap ngotot perempuan tidak boleh dipisahkan dari rakyat. Karena nggak mungkin kita buat undang-undang khusus untuk perempuan. Tidak mungkin. Bahkan ketika berbicara undang-undang untuk persoalan KDRT misalnya. KDRT itu juga ada laki-laki di dalamnya gitu. Misalnya anak itu ada yang laki-laki. Pekerja di dalam rumah tangga itu juga ada yang laki-laki. Jadi menurut saya betul bahwa ada sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyamakan posisi perempuan secara kesempatan betul. Oleh karena itu muncullah affirmative action. Affirmative action ini adalah sebuah tindakan sementara bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam masyarakat supaya bisa ada dalam posisi setara sehingga bisa mengejar berbagai ketinggalan yang ada gitu. Nah, itu masuklah dalam undang-undang pemilu kuota 30% perempuan dan juga zipper system. Di setiap 1, 2, 3 nomor itu harus ada perempuannya. Jadi nggak boleh, ada 30% perempuan calon legislatif tapi di nomor ujung semua. Nah, itu tidak bisa. Tapi tentu saja sekali lagi pada perkembangannya dan hasil, saya juga termasuk yang mendorong kuota 30% dan affirmative action yang saya katakan tadi. Tetapi pada perkembangannya, kita sama-sama memahami bahwa ternyata tidak bisa hanya bicara sekedar kuantitatif. Kualitatif itu juga sesuatu yang penting. Bahkan harapan kita bahwa tidak dipisahkan lagi adanya sebuah pemahaman tentang keberpihakan terhadap perempuan, katakanlah, kalaupun ada, itu tidak hanya muncul dari perempuan, tetapi juga dari laki-laki. Bagaimana misalnya tentang undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, itu juga menjadi PR ke depan yang harus diselesaikan. Karena tidak mungkin kita meminta pekerja rumah tangga kita yang sebagai TKI kita katakan di luar negeri harus dilindungi oleh negara lain, tapi di dalam negeri sendiri kita tidak mau melindungi profesi yang sama. Nah, itu lucunya seperti di fraksi kami yang mendukung adalah misalnya sekjennya seorang laki-laki gitu. Jadi ini persoalan perspektif, pemahaman, lagi-lagi bukan dikotomi pemisahan jenis kelamin laki-laki perempuan, tetapi bagaimana kita melihat kalaupun di situ ada persoalan perempuan, kita melihat bahwa ini bagian dari penegakan hak asasi manusia, hak asasinya sebagai rakyat gitu. Ya, kalau tadi bicara soal 30% kuota ini, apakah sudah tercukupi sebetulnya di DPR saat ini? Belum lah, saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi saya lebih concern pada bahwa kehadiran kuota 30% itu sekali lagi bukan sekedar jumlah,
tetapi bagaimana kualitas itu juga penting. Nah, itu yang menjadi pertanyaan berikutnya sebetulnya, Mbak Rike. Banyak orang yang mempertanyakan kontribusi politisi perempuan gitu. Hanya beberapa orang saja yang dianggap punya kompetensi dan berkapasitas sebagai politisi di sana. Tanggapan Mbak Rike. Nah, hal yang juga penting yang selalu saya sampaikan adalah bagaimana memahami Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan sesuatu yang bukan dia independen. Kita harus selalu menyadari bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah perpanjangan tangan fraksi. Fraksi adalah perpanjangan tangan partai. Bahkan pada masa awal penentuan calon anggota legislatif itu, sebetulnya yang menentukan adalah partai politik. Siapa yang bisa masuk bursa pencalegan, artinya tahap awal seseorang kemudian ada kemungkinan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, itu digodok di partai politik, bukan langsung di DPR. Sehingga disinilah terlihat benangnya bahwa kalaupun ingin ada perbaikan secara kualitatif, tapi saya tidak setuju kalau ini hanya menyangkut anggota parlemen yang perempuan. Anggota laki-laki lebih banyak, harusnya kualitasnya juga lebih baik kan, gitu. Nah, menurut saya disinilah peran partai politik ke depannya tentu harus menjadi semacam sekolah politik bagi kader-kadernya, dipersiapkan secara matang siapa yang ditugaskan sebagai anggota legislatif, siapa yang ditugaskan sebagai eksekutif. Ya. Gitu. Ya, kita bicara sekarang lebih ke perempuannya nih Mbak Rike. Dengan adanya keharusan 30% kuota perempuan, ini kan biasanya menyebabkan partai politik sekedar memenuhi kuota tanpa lebih jauh memikirkan kualitas, pada akhirnya akan seperti itu. Nah, ini akan seperti apa? Nah, kalau tentu itu yang sangat kita sadari, di mana kemudian mencari calon anggota legislatif yang perempuan itu juga tidak mudah. Ada semacam handicap atau dalam tanda kutip rintangan-rintangan di mana persoalan perempuan itu masih dalam konteks ini yang harus dibongkar sebetulnya. Hanya boleh sumur, dapur, dan kasur. Jangankan ruang politik, ruang publik saja itu masih resisten. Ada persoalan peran ganda perempuan. Ketika perempuan masuk dunia politik, misalnya saya nih, saya selalu ditanya, bagaimana cara Anda untuk memanage rumah tangga? Tapi pertanyaan yang sama, pasti Mas nggak pernah tanyakan kepada anggota dewan yang laki-laki. Karena menganggap bahwa rumah itu adalah beban dan tanggung jawab perempuan. Nah, konteks-konteks akar persoalan seperti inilah yang juga harus diperbaiki ke depannya menurut saya. Mbak Rike, terima kasih banyak sudah bersama kami di Let's Vote. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Rike Diah Pitaloka. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.